92,4 FM RRI Pro 1 Palembang Kanal Inspirasi. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebutuhan oksigen telah diidentifikasi dan satuan tugas di provinsi itu akan memastikan ketersediaan oksigen ya. Jadi Menkes menanggapi menipisnya persediaan oksigen di sejumlah rumah sakit dan pihak mereka itu akan menggerakkan agar Satgas bisa menyesuaikan suplai yang ada dengan demand rumah sakit dan transportasi logistik ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada. Informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Palembang Pagi untuk hari ini, hari Selasa 6 Juli 2021 ya. Sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan setelah itu juga nanti akan ada Lintas Palembang Siang. Akan ada dialog interaktif juga soal bagaimana kita mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup ya. Langsung dari kantor Dinas Kehutanan ya, Dinas Kehutanan, dan pasti nanti akan dipandu sama rekan saya Dela Wawi. Saya Tata Edin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Palembang Siang kembali hadir edisi hari ini Selasa 6 Juli 2021 bersama saya Lisa dan rekan Geo yang bertugas, dan kami akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali jumpa kita di siang hari ini, kita akan ikuti nanti dialog interaktif tanggap bencana nasional yang nanti akan disiarkan langsung dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat kita dengarkan berita olahraga dari Pro 3 RRI, dilanjutkan dalam musik dan informasi hingga pukul 13, di mana kita akan ikuti warta berita dari Pro 3, dan setelah itu siang nanti kita akan berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan ikuti bersama dialog interaktif tanggap bencana nasional dari Kantor Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dengan topik mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bersama rekan Dela Wawi. Disiarkan secara langsung dari halaman Dinas Kehutanan Palembang. Kami hadirkan
Dialog interaktif tanggap bencana nasional, mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Inilah pembawa acara kita, Della Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk edisi hari ini pendengar. Dan ini kita spesial dialog interaktif tanggap bencana nasional langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bersama saya Della Wawi. Dan pendengar, pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Aufa Syahrizal, SPMSI. Selamat pagi Pak Aufa. Baik, sehat Pak Aufa pagi hari ini? Alhamdulillah segar bugar. Segar bugar di bawah terik sinar matahari ya Pak ya. Kemudian dengan udara yang sejuk. Sejuk, aman kalau gitu ya. Selain Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ada Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Ansori. Selamat pagi Pak Ansori. Ya, selamat pagi. Sehat kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Selain Pak Ansori, ada juga Kabid Pengelolaan DAS dan RHL, ada Pak Sutomo S. Hut M. Selamat pagi Pak Sutomo. Selamat pagi Mbak. Sehat kabarnya Pak Sutomo? Alhamdulillah Pak. Ini langsung dari kantor Bapak ya Pak ya? Ini orang hutan ngumpul orang hutan. Baik, baik. Dan selanjutnya di sini ada manajer TWA Punti Kayu, ada Pak Raden Aska. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Mbak. Ini bertetanggaan ya? Sehat Pak Raden? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini pendengar, kami nanti akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kita di 0812 7248 6254. Nah kita akan membicarakan mengenai mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Nah sebelum kita ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita mungkin ke Pak Kabid dulu, Pak Kabid, Pak Sutomo. Pak Sutomo, ini kita membicarakan mengenai masalah hutan kota. Sebenarnya apa kabar dari hutan kota yang ada di kota kita ini? Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kehutanan ingin menyampaikan bahwa hutan kota di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ya Mbak ya, itu sampai saat ini hasil inventarisasi ada 20 hektar Mbak. 20 kan hektar. Hutan kota kan syaratnya harus ada perda ya Mbak ya. Kalau fungsi itu kita cukup banyak di Palembang. Kita punya ruang terbuka hijau Jagabaring ya Mbak ya, itu bisa dialokasikan sebagai hutan kota. Cuma statusnya aja yang perlu di ini. Yang Punti Kayu Mbak, kalau Punti Kayu kan statusnya sebagai hutan wisata ya Pak, tapi fungsinya ada hutan kota di dalamnya, sumber oksigen dan paru-paru kota Palembang. Bahkan hutan Palembang kalau menurut luasannya dari kota Palembang minimal 30% harus berupa ruang terbuka hijau, berupa hutan kota. Iya. Baik. Untuk saat ini mungkin sekitar masih ada 12% Pak. Perlu disupport lagi ruang terbuka. Baik, Pak Sutomo, kalau misalnya kita membicarakan mengenai hutan kota yang luasnya 20 hektar kurang lebih yang ada di kota Palembang, ini sejarahnya itu seperti apa sehingga terbentuknya hutan kota? Iya Mbak, terima kasih. Jadi selama ini hutan kota yang ada di kita kan ada di wilayah Lanut ya Mbak, Lanut itu yang itu statusnya hutan kota Mbak. Meskipun sampai sekarang tanahnya menjadi tanah dari Lanut. Kan menurut informasinya, menurut sumber yang ada bahwa hutan itu statusnya ada dua Mbak, hutan negara dan hutan rakyat. Kalau hutan kota bisa berada di hutan negara, bisa berada di hutan rakyat. Kalau hutan sekarang kalau yang di kita ada di hutan lahan pemerintah Pak. Jadi kalau di lahan masyarakat itu hutan kota harus punya tiap bulan harus masyarakat mendapat fee Pak. Mendapat gitu, fee ya, itu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan kota. Masyarakat itu apabila lahan itu sudah ditetapkan hutan kota, kita punya tanggung jawab untuk membayar fee setiap bulannya itu. Karena hutan kota untuk saat ini sangat penting sekali Mbak untuk kebudayaan kota, karena sekarang suhu makin panas dan sebagainya Mbak. Kota Palembang sekarang udah terasa ya Mbak ya. Lalu lintas sudah cukup tinggi, kendaraan udah polutannya udah tinggi Mbak. Sedangkan harusnya ada penetral untuk polutan itu salah satunya hutan. Hutan, baik. Baik, tadi kalau dijelaskan Kepala dari Pak Kabid sendiri bahwa hutan yang ada di Kota Palembang ini khususnya ada 20 hektar, kurang lebih 20 hektar ya Pak ya. Baik, kalau ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak Aufa. Pak Aufa, kalau kita lihat hutan yang ada di Kota Palembang ini sangat luas. Nah, ini kalau untuk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri, apakah memang ada kayak seperti kerjasama agar hutan kita ini dikenal banyak orang gitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Della.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. penyiar RRI dimanapun Anda berada. Pertama, kalau bicara masalah hutan, Iya. kita patut bersyukur Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, memiliki paru-paru Iya. di tengah kota. Kalau di Jawa itu kebun raya. Hmm. Kita punya punti kayu dan ini sebuah kebanggaan. Dan bagi kami Dinas Kebudayaan Pariwisata pasti ini juga merupakan sebuah kekayaan karena kita memiliki salah satu kawasan hutan wisata Ya. yang persis ada di tengah kota. Jadi di samping dia sebagai paru-parunya kota untuk menciptakan udara yang segar atau menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Nah, pemanfaatan hutan wisata yang ada di Kota Palembang ini pun sudah kita maksimalkan, Ya. di mana kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti di sini ada Pak Raden yang mungkin akan bisa menjelaskan manfaatnya. Yang jelas bagi kami dari kepariwisataan ini merupakan sebuah kekayaan dan harus kita manfaatkan. Yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita memaksimalkan hutan wisata kota ini dengan tetap kita jaga dan kita lestarikan. Artinya tanaman-tanaman yang ada, bahkan ada beberapa tanaman langka yang harus kita Di dalam hutan dalam kota hutan tersebut. itu kita pertahankan, dan ini menjadikan sebuah edukasi juga Iya. bagi para pengunjungnya bahwa ya biar mereka tahu ini hutan ini jenis pohonnya apa, nama latinnya apa, kemudian manfaatnya apa dan usianya berapa. Ini menjadi sebuah edukasi. Jadi hutan itu bukan hanya sebagai jantung, bukan sebagai paru-paru kota saja, tapi ada edukasi di situ dalamnya. Inilah peran kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjaga dan melestarikan hutan kota itu. Ini seperti apa nih yang diberikan kepada masyarakat, misalnya kayak himbauan atau juga edukasi kalau di dalam hutan kota kita tuh ada sejenis hewan, maksudnya sejenis tanaman yang memang harus diperhatikan gitu Pak? Betul sekali. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya itu ada flora dan fauna. Iya. Artinya dalam hutan putih kayu juga kita banyak ada floranya, ada faunanya juga. Dan juga tadi saya katakan bahwa ada sebagian tanaman yang sudah usianya ratusan tahun dan juga dia masih ada. Dan ini harus kita lestarikan. Dan sekaligus di situ setiap pohon sudah dikasih nama kan ya. Ya. Namanya misalnya ini pohon pinus, nama latinnya apa, kemudian usianya berapa, ditanam kapan dan manfaatnya apa. Ini bisa ditanyakan dengan pengelola dari hutan putih kayu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada faunanya juga, ada hewan-hewan yang kita lestarikan seperti burung, kemudian apa yang hewan yang langka yang memang kita lindungi. Dan karena ini merupakan objek wisata, ya kita bekerjasama dengan PSDA juga untuk pelindungannya, dan mereka tetap harus dirawat. Dan ini memang wajib kita kenalkan dengan generasi-generasi muda supaya mereka tahu. Kadang-kadang contoh saja, mereka biasa makan duku, nggak tahu pohon dukunya gimana. Seperti apa gitu ya Pak ya? Biasa makan durian, pohon durian nggak tahu gitu kan. Jadi ini perlu kita kenalkan. Jadi ada edukasinya di situ, di samping tempat kita berwisata untuk relaksasi, santai dengan keluarga, tapi untuk anak-anak khususnya mereka bisa mengenal lebih jauh tentang jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia, Baik. khususnya Kota Palembang. Kalau kita ke Pak Raden nih Pak Raden, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Alfa tadi, banyak edukasi yang diberikan di hutan kota yang kita miliki ini. Nah, seperti apa yang kalau dari Punti Kayu sendiri memberikan edukasi? Kita tahu kalau zaman-zamannya dulu Punti Kayu ini kan tempat pariwisata, kalau misalnya tempat perpisahan lah ya Pak ya. Kalau sekarang seperti apa? Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya memperkenalkan diri, saya Pak Raden dari Taman Wisata Alam Punti Kayu. Iya. Untuk Punti Kayu sendiri Pak, sebetulnya itu adalah hutan konservasi yang difungsikan sebagai taman wisata alam. Iya. Di mana fungsinya sendiri bukan cuma sekedar ini penghasil oksigen, tapi juga untuk wisata dan bisa dinikmati oleh masyarakat Palembang dan kota sekitarnya. Jadi untuk edukasi Mbak, sebetulnya kita ada program namanya wisata anak cerdas. Sebelum pandemi sudah kita jalankan. Jadi anak-anak yang TK atau SD kita ajak ke Punti Kayu, kita kenalkan tanaman yang ada di Punti Kayu, kemudian satwa yang ada di Punti Kayu, kemudian kita ajak mereka menanam pohon. Kemudian pada waktu-waktu tertentu kita juga membagikan bibit gratis Mbak, biasanya ke pengunjung. Jadi salah satu edukasi kita seperti itu. Jadi dari usia dini sudah kita
tanamkan untuk mencintai lingkungan gitu ya dan Pak ya. tanaman. Baik. Tadi kalau dari Pak Raden sebagai manajer TWA Punti Kayu, kita ke Pak Ansori dari Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita tahu nih Pak, cuaca memang sangat panas sekali ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya lihat di beberapa bagian di Sumatera Selatan ini mulai menemukan titik hotspot ya, titik panas gitu Pak. Ini untuk hutan kota sendiri, apakah sebelumnya memang pernah ada terjadi kebakaran atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi untuk histori kejadian kebakaran hutan lindung, kita pernah terbakar di hutan lindung Banyuasin, dengan perbatasan Muba sampai ke Jambi. Hutan apa namanya itu Pak Tomo? Yang di ini Banyuasin ya, di mangrove kawasan itu yang apa? Jadi untuk hutan kota belum ada kejadian di Taman Wisata Punti Kayu ini. Jadi sebenarnya erat kaitannya terjadinya bencana dengan hutan. Artinya degradasi alam, hutan yang sudah mulai berkurang fungsinya ini erat kaitannya dengan kejadian bencana alam. Salah satunya kekeringan. Kekeringan tentunya fungsi hutan yang sudah berubah. Dengan kondisi kekeringan tentu kebakaran akan mudah terjadi. Sebaliknya fungsi hutan dengan resapan airnya, dengan berkurangnya fungsi hutan, resapan airnya berkurang. Itu bisa menimbulkan banjir maupun tanah longsor. Jadi memang erat hubungannya. Jadi ada semboyan kami di Badan Penanggulangan Bencana, kita jaga alam, alam jaga kita. Ini fungsinya supaya kita terhindar dari bencana dengan menjaga alam. Baik, Pak Sutomo, kalau untuk fungsi hutan kota ini berbeda tidak dengan hutan-hutan yang lain? Pada dasarnya sama Mbak, ya? ada nilai yang berbeda. Pada dasarnya di kita kan ada 3 fungsi hutan ya Mbak ya. Fungsi lindung untuk mengatur tata air, hidrologis ya Pak. Tadi kata Pak Ansori tadi, salah satu fungsi hutan lindung bagaimana mengatur tata air Mbak. Fungsi hutan lindung di musim kemarau jangan sampai kekeringan, di musim hujan jangan sampai kebanjiran. Oleh itu mengatur tata airnya itu Pak. Itu fungsi hutan lindung. Fungsi konservasi mungkin kata Pak Raden tadi, ini salah satu konservasi, pelestarian plasma nutah Pak, flora dan fauna yang ada di dalam, itu fungsinya. Sedangkan fungsi yang ketiga fungsi produksi, hutan itu difungsikan untuk hutan produksi HTI dan sebagainya Pak. Kalau fungsi hutan kota mempunyai fungsi sebagai memperbaiki, menjaga iklim mikro Pak di dalam kota. Karena suhu kota sekarang kan panas ya Pak ya. Panas dan estetika, nilai estetika. Coba kalau kita lihat hutan kota cuma bangunan aja Pak, kan kurang estetik ya. Kalau kita ada hutannya dan nilai estetika akan terbangun di situ. Yang kedua mungkin resapan air Pak. Ya, resapan air, hutan kota punya fungsi sebagai pengatur resapan air. Dengan adanya hutan, minimal air yang masuk ke kota itu nggak semata-mata langsung dihilangkan Pak, akan diserap dan disimpan oleh hutan kota yang ada. Yang ketiga mungkin untuk mengatur, mengendalikan itu tata lingkungan kota yang ada. Jadi begitu adaan kota, tata lingkungan kita akan lebih terjaga. Yang ketiga mungkin menghindari abrasi, erupsi air laut, penggenangan, banjir dan sebagainya, salah satu fungsi hutan kota. Jadi cukup banyak Pak sebenarnya fungsi hutan kota, terutama untuk fokus untuk mengendalikan hutan kota, lingkungan ekosistem yang ada di kota situ. Baik. Kalau dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apa saja yang dilakukan agar ini hutan kota ini bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup Pak? Yang pertama harus menjaga juga Mbak. Yang pertama harus kita jaga juga kelestariannya. Kalau bisa kita rehabilitasi kembali. Tahap sekarang kan suksesi alamnya sudah mulai terbangun Mbak. Tanaman itu tidak bisa melaksanakan regenerasi sendiri, harus kita tanam. Itu salah satu upaya untuk menjaga. Yang kedua kata Pak Ansori benar, menjaga kebakaran Mbak. Ini pernah terjadi kebakaran Mbak, mungkin tahun 90-an berapa? 90-an. Zaman Kanwil ya Pak ya. Itu terbakar semua di sebelah sini. Itu karena api dari masyarakat Pak, karena berdampingan dengan masyarakat ya Pak. Itu tepat kita kendalikan. Karena ini karena adalah satu-satunya taman wisata yang ada di kota yang di kita Pak. Itu menjadi kebanggaan kita orang Palembang wong kita ya Pak. Ini begitu ada Punti Kayu, inilah yang kita, aset kita yang perlu kita jaga. Ini menjadi edukasi, saya setuju dengan Bapak Upan dari pariwisata. Jadi ini merupakan nilai-nilai edukasi yang perlu kita transfer ke anak-anak kita. Ada nilai pelajaran yang banyak Mbak, mengenal tanaman, mengenal obat dan sebagainya dalam. Jadi Dinas Kehutanan juga punya program. Dalam waktu dekat Pak Raden, saya akan kerjasama dengan Punti Kayu, dengan Pertamina, bahwa Pertamina punya program pelestarian plasma nutah yang mendekati punah Pak. Salah satunya unglen Pak ya, unglen, damar,
termasuk pinus Pak. Kita udah mengadakan bibit, nanti kita transfer ke ini untuk kita melakukan penanaman Pak. Baik. Untuk penanaman secara berlanjut. Baik Pak Stomo. Ini Bapak-bapak kita break dulu sebentar sebelum kita melanjutkan dialog kita lagi, dan tetaplah bersama kami masih di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional. Kuko jentare berbunyi nyaring timbal beruga. Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gimbal yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Baseba. RRI Radio Tanggap Bencana. Indonesia yang rawan gempa tektonik dan gempa vulkanik memiliki arsitektur warisan nenek moyang yang sangat bernilai, yaitu rumah tahan gempa. Konstruksi bangunan adat yang umumnya berupa rumah panggung mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan tradisional yang meliputi rumah adat atau rumah ketua adat, bangunan ibadah, bangunan musyawarah atau balai adat, lumbung padi, dan sebagainya. Dan rumah-rumah masyarakat kebanyakan yang disebut rumah vernakular. Rumah vernakular merupakan bangunan khas dan unik yang diturunkan dari tradisi kuno, memiliki kemampuan bertahan terhadap lingkungan fisik seperti iklim, gempa, dan juga angin. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Kearifan lokal rumah bahi dalam kebudayaan Basema yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa terdapat pada konstruksi dan bahan bangunan. Rumah bahi merupakan rumah panggung yang menerapkan sistem kuat, lentur, dan teknik sambung ikat pada konstruksinya, serta bahan-bahan bangunan yang ringan. Semua rincian konstruksi diselesaikan dengan prinsip-prinsip ikatan, tumpuan, pasak, tumpuan berpaut, dan sambungan berkait. Untuk pengikat umumnya digunakan rotan atau dengan teknik pasak. Jika terjadi gempa, maka struktur rumah akan bergerak dinamis. RRI Radio Tanggap Bencana. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Pro 1. Masih bersama Anda. Dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, dan pendengar kita masih di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional, mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dan pendengar, kami mengajak Anda yang berpartisipasi pagi hari ini di 0812 7248 6254. Sudah ada telepon untuk pagi hari ini? Baik, belum ya. Kami masih mengajak Anda untuk berpartisipasi hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita mungkin langsung ke Pak Alfa. Pak Alfa, ini kan masalah hutan kota untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Ini bagaimana caranya mengajak masyarakat ini untuk datang ke hutan kota? Biasanya kita tahu hutan kota khususnya Punti Kayu ini ramainya pada saat Lebaran gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dela untuk pertanyaan bagus sekali. Jadi di dalam dunia kepariwisataan itu ada yang kita kenal dengan 3A. Pertama adalah amenitas, yaitu adalah fasilitas kebudayaan, misalnya penginapan atau mungkin toko-toko souvenir atau mungkin juga AMCK dan segala macam.
Kemudian A yang kedua adalah aksesibilitas, artinya kemudahan untuk mencapai destinasi wisata. Dan A yang ketiga adalah atraksi. Nah, atraksi ini yang saya kaitkan dengan pertanyaan Mbak Dela, bagaimana kita memotivasi orang untuk datang ke Putikayu. Iya. Artinya ya Pak Raden alhamdulillah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat beragam macam atraksi. Iya. Tadi dikatakan bahwa kita kaitkan dengan alih fungsi ataupun manfaat dari hutan kota ini. Pak Raden bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, mereka melakukan edukasi dengan para peserta, para wisatawan yang berkunjung. Misalnya tadi mereka ikut menanam bibit, ikut misalnya mencoba mengembangbiakan tanaman-tanaman. Nah, ini sebuah edukasi sekaligus atraksi karena khususnya untuk anak-anak nih. Anak-anak paling suka main tanah, kemudian main apa namanya. Nah, itu semua atraksi yang bisa kita lakukan, salah satunya untuk menarik daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Putikayu. Kemudian banyak atraksi-atraksi lain, artinya memanfaatkan suasana kawasan di hutan Putikayu ini. Seperti contoh ada kegiatan off-road gitu kan, dengan menggunakan kendaraan mereka mencoba melintasi hutan sambil mengenal beragam jenis tanaman yang ada di Putikayu. Baik, Pak Alfa, kita angkat dulu, kita terima dulu ada penelpon yang ingin bergabung pagi hari ini di 0812 724 86254. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Pak? Saya Gusti Randau. Siapa? Oh, ini cuma Halo. Langsung di sana. Halo. Halo. Dengan siapa di mana nih, Pak? Ini. Halo? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Gusti. Ini acara dialog kan? Iya. Iya, mau tanya langsung ya dengan Gusti. Silakan Bu Gusti. Iya. Halo. Ya, silakan. Iya. Ini Pak. Ibu ini. Halo. Tanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Mbak. Mau tanya ini, Mbak. Saya Gusti Randa, Pak. Iya, silakan. Pak Gusti, silakan. Saya mahasiswa dari Raden Fata Palembang. Halo, silakan Pak Gusti Randa. Iya. Ini saya mahasiswa dari Raden Fata Palembang. Saya ingin bertanya mengenai Putikayu adalah wisata alam, hutan kota. Bagaimana kesiapan para karyawan membekali diri untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan? Baik, segitu aja Pak Gusti Randa. Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Gusti Randa. Ini mungkin langsung dijawab sama manajer TWA Putikayu ini, Pak Raden. Ini ada kesiapsiagaan nggak sih untuk para pekerjanya untuk menghadapi kebakaran hutan? Baik, terima kasih Mas Gusti. Jadi untuk Putikayu sendiri yang pertama kita menyiapkan peralatan untuk pemadam kebakaran dahulu. Jadi di Putikayu sendiri kita siapkan drum pasir, kemudian kita siapkan juga pompa air, di mana kalau terjadi kebakaran itu yang pertama kali kita pakai. Kemudian ada namanya geprok itu yang fungsinya paling efektif kalau untuk mematikan api kebakaran dan peralatan lainnya. Kemudian kita juga untuk anak-anak pegawai Putikayu kita buat kelompok-kelompok di mana mereka nanti bertugasnya untuk mengawasi kalau ada titik api atau yang menimbulkan bahaya kebakaran. Dan untuk pengunjung Putikayu sendiri kita himbau untuk tidak merokok atau bila perlu nanti kita terapkan rokoknya kita sita gitu, atau malah kita larang sama sekali. Berarti memang setiap pegawai diberi pembekalan gitu ya Pak ya? Ya, kita mengadakan setiap 1 tahun atau 2 kali dalam 1 tahun mengadakan pelatihan pemadam kebakaran di mana kita dibina oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Baik. Manggala Agni. Pak Raden, kalau sejauh ini pernah nggak sih di Putikayu itu terjadi kebakaran kecil atau ditemukan titik api? Ya pastinya ada. Pernah gitu ya? Pernah. Tapi secepatnya kita matikan, kemudian
sampai tuntas, sampai tidak ada lagi sumber api baru kita tinggalkan. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Raden. Kita balik lagi ke Pak Aufa. Pak Aufa, tadi bisa dilanjutkan Pak Aufa. Ini agar Dinas Pariwisata ini mengajak atau juga berbondong-bondong datang ke tempat pariwisata seperti Puntikayu. Ya betul, seperti saya katakan tadi Mbak Dela, berarti salah satu untuk memotivasi wisatawan datang ke sebuah destinasi itu harus ada atraksi. Jadi mereka bisa melihat, bisa merasakan dan bisa melakukan. Nah, yang paling efektif itu apabila kita membuat sebuah atraksi yang melibatkan langsung kepada wisatawan. Jadi dengan mereka terlibat langsung, mereka akan merasakan dan mengetahui bagaimana fungsi hutan yang ada di Puntikayu ini. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pihak pengelola Puntikayu untuk selalu membuat semacam kegiatan atau semacam atraksi pertunjukan yang membuat orang datang ke Puntikayu. Dengan dia datang, awalnya mungkin hanya ingin menyaksikan atraksi, tetapi lama-lama mereka mengenal. Karena di Palembang ini banyak orang belum tahu suasana di dalam Puntikayu. Tahu ada Puntikayu, objek wisata alam, tapi ada sebagian belum pernah datang. Nah, untuk mereka datangilah kita bikin atraksi sehingga mereka datang. Setelah datang masuk, baru mereka ada istilahnya itu, kalau pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau kita lain, pariwisata adalah ada jargon kita KNCN. Kenali negerimu, cintai negerimu. Nah, kenali Puntikayu supaya kita cinta dengan Puntikayu. Gitu kan. Jadi mereka datang dulu, sudah datang mereka baru bisa tahu. Baik. Tadi Pak Alfa menjelaskan nih Pak Raden, tak kenal maka tak sayang. Tentunya ini dari Puntikayu punya tantangan tersendiri ini untuk mengajak orang biar tahu ini loh Puntikayu. Beda halnya kalau masyarakat ke mall gitu ya Pak ya. Ini tentunya ada tantangan seperti apa Pak Raden memberikan tantangan ini sendiri, menghadapi tantangan ini agar masyarakat tuh hadir. Baik Mbak. Jadi untuk Puntikayu sendiri kita bagi dulu segmen usia mungkin Mbak ya. Mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua dan keluarga. Jadi yang favorit untuk anak-anak itu biasanya satwa. Kemudian untuk remaja itu kita siapkan juga kafe-kafe, kedai kopi sekarang, kemudian tempat spot-spot foto. Untuk bapak-bapaknya mungkin kita siapkan off-road tadi. Jadi dengan fasilitas wisata daya tariknya yang semakin banyak mengarah ke segmen usia, mudah-mudahan mereka tertarik ke Puntikayu. Kemudian disitulah kita mengoptimalkan nanti untuk edukasi, kita selipkan edukasi di sana. Karena kebanyakan kalau ke Puntikayu itu bukan mau edukasi tapi mau wisata gitu. Permainan anak gitu ya Pak ya, apalagi Puntikayu terkenal tempat priwet gitu ya Pak ya. Baik. Kami sudah dong Pak. Silakan Pak. Baik. Lagi boleh. Baik. Nah ini di tengah pandemi tentunya ada tambahan tantangan nih Pak. Ini kalau biasanya kita tahu Puntikayu itu ramai pada saat Lebaran atau juga seperti hari-hari libur, hari-hari besar. Di tengah pandemi sendiri ini bagaimana kabarnya untuk Puntikayu? Untuk Puntikayu kita tetap menerapkan protokol kesehatan Mbak yang sangat ketat sekali. Di mana pengunjung tuh wajib memakai masker, kemudian dicek suhu tubuh, kemudian harus mencuci tangan dan jumlah pengunjungnya dibatasin sekarang Mbak. Puntikayu sendiri hanya boleh 669 pengunjung. Jadi kita kalau pada Lebaran kemarin kebetulan tutup kita, tahun baru kita pakai kartu kendali namanya. Jadi di mana kartu kendali itu kita cetak 669. Kalau seandainya sudah tercapai atau dibagi semua itu kita stop dulu untuk pengunjung masuk Puntikayu. Baik, kita ke Pak Ansori. Pak Ansori ini bagaimana? Mungkin Pak Ansori bisa memberikan seperti saran untuk para pengelola hutan kota ini agar hutan kota ini tetap terjaga kelestariannya. Seperti apa nih Pak Ansori? Ya jadi mungkin secara umum kan fungsi hutan ada fungsi ekonomi ada fungsi ekologi, kemudian ada fungsi estetika. Nah, dari segi fungsi ekonomi ya tentu silakan manfaatkan hutan semaksimal mungkin tanpa merusak hutan. Jadi bukan berarti hutan tidak boleh dimanfaatkan takut rusak, tapi silakan manfaatkan tanpa merusak. Nah, jadi saya kira apa yang sudah dikelola oleh TWA ini sudah cukup baik. Apalagi di sebelahnya ada dinas kehutanan yang memang concern untuk menjaga hutan. Tentu ini akan lebih baik lagi. Nah, jadi mungkin penekanan kami tentu dari fungsi-fungsi ekologisnya. Artinya ini karena kaitannya dengan tugas kami dengan fungsi ekologis hutan sebagai paru-paru, sebagai resapan air, sebagai intrusi air mungkin kalau di hutannya di pinggir pantai kan, supaya tidak terjadi masuknya air asin ke
ke daratan supaya airnya tetap tawar. Nah, jadi ini tentu kami dari Badan Penanggulangan Bencana concern untuk mendukung, artinya program hutan ini sebagai hutan ekonomi, sebagai hutan wisata tanpa harus merusak hutannya sendiri. Tapi ini untuk kualitas hutan kota sendiri dari pantauan dari dari BPBD sendiri aman ya Pak ya, sehat ya kabar hutan kita ini? Iya, jadi itu saat ini memang kondisinya cukup bagus. Tanamannya sudah ekosistemnya sudah menyatu, artinya untuk tingkat kerusakannya lain dengan hutan yang baru dibuka atau baru dibuat. Jadi memang ini sudah jadi lah ya. Baik. Nah, jadi kalau hutan kita di Sumatera Selatan di Palembang ini, saya kira kita bersyukur lah, kita bangga karena salah satu hutan kota yang terluas ada di kita ya. Jadi ini salah satu hutan kota yang terluas harus kita untuk di Indonesia gitu ya Pak ya. Indonesia. Baik. Selain Bogor ya. Baik Pak Ansori, nanti kita lanjutkan lagi. Kita terima dulu telepon yang ingin bergabung. Silakan, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Lili di Perumnasako. Ibu Lili di Perumnasako. Silakan Bu Lili. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana ya Pak upaya Dinas Pariwisata untuk melakukan pencegahan bencana baik alam maupun non alam agar wisata tetap aman dan nyaman? Khususnya di wisata hutan kota Palembang ya Pak. Baik, segitu saja Bu Lili. Iya. Baik, terima kasih Bu Lili. Ya, langsung dijawab sama Pak Alfa. Silakan Pak Alfa. Baik, terima kasih Bu Lili, pertanyaan bagus sekali. Jadi dalam dunia keperusahaan itu, dalam pengelolaan ada yang kita kenal dengan namanya sabta pesona. Sabta pesona itu diawali dengan keamanan. Jadi keamanan itu bukan hanya keamanan atau rawan dari perampokan atau tidak kejahatan, tapi keamanan juga dari segi binatang buas, termasuk juga keamanan untuk kebakaran hutan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah tertib. Ya, tertib ini ya kalau pengunjungnya tertib, misalnya tidak buang sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, artinya mereka mengikuti aturan main yang sudah diterapkan atau dibuatkan oleh para pengelola Punti Kayu, insya Allah ya kebakaran yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah aman, tertib, bersih. Nah, bersih di sini juga sama. Jadi kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab pengelola saja mereka membersihkan, tapi para pengunjung juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan. Artinya tadi sudah ada tempat sampah, ya mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dari pihak pengelola juga berusaha untuk kan apalagi musim kemarau, banyak daun-daun kering, mereka harus berusaha untuk membersihkan daun kering itu, jangan sampai daun kering ini menumpuk karena ini rawan untuk menciptakan terjadinya pergesekan dan menimbulkan api. Aman, tertib, bersih. Kalau sejuk pasti namanya hutan kan. Nah, kemudian keindahan. Nah, bagaimana untuk menciptakan keindahan tadi? Kaitan dengan kebersihan, artinya supaya enak dipandang mata, jangan sampai ada terjadi tumpukan-tumpukan daun, tumpukan sampah. Nah, ini akan menghilangkan keindahan. Kemudian yang paling penting lagi adalah keramahan. Nah, ini ramah tamah ini artinya komunikasi yang bagus diciptakan antara pengelola dengan pengunjung. Nah, kalau 6 ini sudah tercipta, akan terakhir namanya kenangan. Nah, kalau kenangan ini bisa negatif, bisa positif. Kalau 6 ini dijalankan mulai dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah, pasti dia mempunyai kenangan yang positif. Kalau positif kenangannya pasti dia akan datang lagi dan mengajak orang lain. Sebaliknya kalau kenangan negatif, dia tidak akan datang lagi dan ngajak orang juga untuk tidak datang. Kapok gitu ya Pak? Kapok ya. Jadi artinya di sini peran pengelola Taman Wisata Punti Kayu juga harus betul-betul memperhatikan dan tidak boleh pernah bosan untuk menghimbau dan memberikan informasi betapa pentingnya menciptakan sabta pesona dalam lingkungan kawasan hutan wisata. Nah, sehingga mereka juga wisatawan tahu, oh ternyata di sini ada peringatan nih, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada peringatan nih, tidak boleh memotong atau memotong pohon-pohon yang sedang tumbuh. Tidak boleh misalnya membuang puntung rokok. Nah, tadi ada kebijakan betul-betul dilarang pengunjung tidak boleh merokok atau membawa rokok sama sekali. Ini sebuah peraturan. Nah, sepanjang antara pengelola dengan pengunjung ada kerjasama yang baik dan mengikuti aturan, tambah masa pandemi ya, kita mengikuti prokes juga, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan. Baik, Pak Alfa, tadi Pak Alfa menyebutkan 6 poin yang tadi, itu untuk penerapannya secara langsung ada tantangan nggak atau sulit tidak untuk menerapkannya?
Pasti, karena Pasti yang kita ya? hadapi ini adalah manusia, dan manusia ini dengan beragam mental, beragam kebiasaan, dan ini harus kita dengan sabar dan tidak boleh pernah bosan. Yang paling penting adalah tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan menghimbau. Tidak mampu kita menghimbau dengan kata-kata, mungkin kita bikin semacam pengumuman, ada baliho, ada mungkin catatan-catatan kecil yang bisa dilihat langsung oleh para pengunjung. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Sutomo terkait pertanyaan dari Bu Lili di Perumnas tadi. Baik, jadi ya saya tadi secara panjang lebar diserahkan oleh Pak Wisata, jadi benar juga Pak. Jadi supaya wisata itu begitu nyaman, perlu harus didukung dari mungkin dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan dan sebagainya. Atau juga mungkin ya kenyamanan di dalam hutan kota sendiri, mungkin kan banyak faktor-faktor bencana alam yang timbul ya Pak ya. Pohon tumbang dan sebagainya itu perlu diwaspadai oleh pengelola mungkin. Jadi pohon-pohon yang sekiranya daunnya sudah habis akan segera ini. Itu resikonya cukup tinggi Mbak, karena begitu angin lebat, pohon itu akan tumbang dan ya akan resikonya akan. Oleh sebab itu saya mengharapkan mungkin benar juga wisata Punti Kayu ini kan termasuk di tengah kota ya Pak ya, cukup strategis dan sebagainya. Saya berharap kedepannya ada punti kayu lain ada di Sumsel. Saya mengharapkan ada kantung-kantung hutan kota itu yang perlu diperbanyak dan menjadikan wisata alam itu menjadi wisata andalan di kita. Jadi yang tidak kalah penting karena paradigma sekarang udah bergeser. Hutan itu bukan menghasilkan kayu aja Mbak, tapi menghasilkan faktor lain, wisata, nilai estetika, air dan sebagainya. Itu yang perlu kita ini. Dan dinas kehutanan saat ini juga punya paradigma baru, kedepannya manfaat tak langsung yang harus kita utamakan, biar menambah PAD negara. Wisata, mungkin HBK-nya dan sebagainya, obat dan sebagainya ada di hutan. Baik, tadi kalau Pak Sutomo menjelaskan bahwa hutan itu bukan hanya untuk lingkungan saja tapi bisa ada nilai ekonomis. Nah ini kemungkinan ada kedepannya ada rencana buat membuka hutan kembali nih Pak? Saya berharap mungkin ya pemerintah daerah Pak, pemerintah daerah setempat khususnya, karena Palembang tuh ya sudah darurat harus ada hutan kota Pak, karena suhu udah mulai tuh tinggi, panas dan sebagainya. Oleh sebab itu saya mengharapkan mungkin ruang-ruang terbuka hijau yang masih nganggur untuk dikembangkan menjadi hutan kota dan sebagainya. Jalur-jalur jalan dan kiri kanan semuanya hutan kota tidak harus ngumpul Pak. Jadi satu bisa sepanjang jalur minimal 0,25 hektar luasnya. Kalau untuk menurut Pak Sutomo sendiri, ini hutan kota seandainya nih kalau pemerintah kita ada niatan untuk membuka hutan baru, lokasinya yang tepat itu di mana? Biasanya kalau yang lebih bagus di tengah kota, kota itu ada itu, biar fungsinya langsung terasa Pak, menyerap karbon dan sebagainya, terus menumbuh oksigennya bisa dimanfaatkan. Kalau bisa, kalau di kita kan Sumsel udah mulai di lingkungan pinggir, kalau pun di Jagabaring ya Pak ya. Jagabaring sekarang kan cukup ideal ya Pak ya, bahkan provinsi lain pun mengacungkan kebanggaan untuk Jagabaring. Untuk daerah Jagabaring ya. Iya, dengan area yang terbuka, rawa sekarang berubah menjadi tutupan yang indah. Itu cukup bagus. Saya mengharapkan mungkin kalau mungkin kota Palembang tata kotanya punya space atau ruang yang cukup ideal, itu di tengah kota pun harus disiapkan ada ruang-ruang terbuka hijau Pak. Itu yang perlu disiapkan karena itu polutannya banyak ada di kota Pak itu. Jadi karena yang ideal sekarang satu mobil itu harus menyediakan 4 pohon dewasa. 4 pohon dewasa. Baik. Jadi Sumsel itu tinggal ngitung mobilnya Pak. Berapa pohonnya harus disediakan. Itu mungkin dari hitung-hitungan dari LIPI Pak. LIPI ada di sana. Pak Sutomo, ini kalau untuk membuka hutan baru ini ada idealnya itu ada persyaratannya tidak? Misalnya tanahnya harus kuat atau lokasinya jauh dari pemukiman atau seperti apa? Hutan kota ya Pak ya? Iya. Kalau persyaratan hutan kota yang ideal memang harus di tengah kota ya Pak ya? Iya. Kalau di pinggir sungai mungkin pengaruhnya nggak ini. Mungkin ya diutamakan ya tanah-tanah udah clear Pak. Maksudnya tanah tidak bersengketa ya Pak. Itu yang pertama, begitu hutan sudah terbangun, tahu-tahu sengketa muncul Pak. Akhirnya tidak terbangun. Jadi yang jelas tanah itu harus jelas Pak. Jelas dan tempatnya strategis karena itu memang dibutuhkan oleh kota sebagai sumber oksigen, sumber penyipta iklim mikro yang ada di kota. Kalau di kita Punti Kayu ini kan karena dari zaman Belanda ya Pak ya. Sekarang menjadi di tengah kota ya Pak ya. Itu cukup ideal karena iklim mikro terbangun di sini Pak. Udah terbangun cukup bagus. Jadi ini udah cukup. Jadi saya mengharapkan mungkin kalau memang ingin membuka hutan kota tentunya perlu disediakan ruang minimal Pak 0,25 hektar. Baik. Dan harus ada pohonnya. Nah, pohon jenis apa yang pas untuk di tengah kota gitu? Iya. Pohon ada beberapa kriteria pohon Mbak. Bisa pohon pelindung, bisa pohon buah, bisa pohon mungkin khas Palembang yang mungkin mendekati punah. Itu tadi mungkin saya sampaikan kan unglen itu kan termasuk asli ya Pak ya. Itu perlu kita kembangkan menjadi arboretum Mbak, koleksi tanaman-tanaman
plasmanutah yang mendekati punah di Sumsel. Itu mungkin bisa kita koleksi di situ, Pak. Sebagai sarana edukasi kata Pak Wanu dari pariwisata, bukan anak-anak tuh biar kenal, Pak. Iya. Jangan sampai anak ke depan tuh tinggal sejarah aja, Pak ya. Betul. Itu tanaman tuh menjadi monumen kita. Baik. Jadi saya berharap mungkin di Sumsel selain fungsi sebagai hutan kota, sebagai pelestarian plasmanutah atau jenis-jenis yang mendekati punah. Baik, Pak Stomo. Kita terima telepon dulu Pak Stomo untuk pagi hari siang hari ini di 0812 7248 6254. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih, Mbak? Dengan Astari di Indralaya. Astari di Indralaya. Silakan Mbak Astari. Saya ingin bertanya kepada Pak Ansorin selaku Kepala BPBD. Iya. Jadi jika terjadi bencana alam di wisata hutan kota ini, itu kan bukan hal yang mudah dalam melakukan sesuatu pada saat terjadi bencana. Nah, menurut Bapak, bagaimana kesiapan dan sarana dan prasarana untuk menanggulangi bencana ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Astari. Mungkin langsung dijawab Pak Ansori. Silakan Pak Ansori. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Astri di Indralaya. Jadi idealnya kita mengenali wilayah sekitar kita, apa ancaman bencananya. Jadi dengan tahu kita ancaman bencananya apa, tentu risikonya bisa kita hindari. Nah, di Punti Kayu ini sendiri untuk ancaman bencana alam sebenarnya relatif lebih kondusif, lebih bagus. Iya. Untuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karena tanahnya cenderung datar walaupun di ketinggian jadi cenderung datar. Kemudian untuk banjir juga tidak signifikan untuk bisa terjadi banjir yang besar di wilayah ini. Nah, itu jadi paling adanya bencana sosial seperti kebakaran. Ini karena kelalaian manusia. Jadi ini tentu untuk di lokasi hutan wisata Punti Kayu ini seperti yang disampaikan oleh Pak Raden tadi, sudah siap dengan personil maupun sarana prasarana pemadamannya. Saya kira lebih mudah ditanggulangi kalau itu memang terjadi kebakaran di lokasi ini. Kemudian kantor kita juga dekat di sini, kita siap personil, peralatan, tentu juga dari ada BKSDA, ada Manggala Agninya tentu dekat sini. Kita semua akan konsen kalau memang ini terjadi bencana kebakaran. Tapi insya Allah untuk bencana alam ini sepertinya jauh untuk kemungkinan terjadinya di Kota Palembang ya Pak ya, di Taman Wisata Punti Kayu ini. Paling bencana sosial tadi ya Pak ya. Baik, mungkin kita langsung ke Pak Raden. Pak Raden, ini membicarakan mengenai Punti Kayu. Sebenarnya untuk penjagaan atau menjaga kualitas hutan sendiri, itu apa yang dilakukan oleh TWA Punti Kayu? Baik Mbak, untuk menjaga itu masih kita sampah kita utamakan jangan sampai mencemari lingkungan. Jadi itu ada nanti pemisahan sampah antara sampah organik dan non organik, di mana yang non organik itu betul-betul kita keluarkan dari Punti Kayu. Kemudian ya kita tetap itu tadi menerapkan protokol kesehatan dan memberi kesempatan untuk pengunjung kalau mau menanam pohon, kita siapkan lahan mungkin dalam bentuk kerjasama nantinya. Baik, itu jawaban dari Pak Raden. Dan pendengar, kita nanti akan membicarakan lebih seru lagi hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan tetaplah bersama kami masih di Dialog Interaktif Tangga Bencana Nasional. RRI Radio Tanggap Bencana. Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Kali ini macam-macam banjir yang sering terjadi. Banjir sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap di tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada properti di sekitarnya, serta menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan. Banjir selokan tidak selalu terkait dengan cuaca, seperti halnya curah hujan. Banjir selokan dapat terjadi akibat penyumbatan atau kegagalan dalam sistem drainase. Banjir pantai di Indonesia
sama dengan disebut banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir ini disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut. RRI Radio Tanggap Bencana. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Pro 1. Masih bersama Anda, Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional, mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional. Ini mengenai mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Alfa Syahrizal, dan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ansori, ada Kabid Pengelolaan DAS dan RHL, Pak Sutomo, dan ada Manajer TWA Puntikayu, Pak Raden Aska. Dan ini di sesi terakhir kita akan mendengarkan himbauan dan saran kepada dari masing-masing narasumber kita pagi hari ini. Terlebih dahulu ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Ini mungkin himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak Alfa. Ya, himbauannya singkat saja. Hutan wisata Puntikayu adalah kekayaan yang tak ternilai yang kita miliki. Untuk itu mari kita jaga sama-sama, kita lestarikan, kita lindungi semua jenis tanaman, dan yang paling penting berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Demikian. Baik, tadi dari Pak Alfa, mungkin langsung ke Pak Sutomo. Silakan Pak Sutomo selaku Kabid Pengelolaan DAS dan RHL. Terima kasih Mbak Ella. Jadi pesan saya untuk masyarakat, terutama pentingnya hutan kota untuk kita, termasuk Puntikayu di dalamnya, karena ada nilai yang tidak bisa terukur dari hutan kota, sumber oksigen, juga iklim mikro, pencemaran dan sebagainya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat semua, perlu kita menjaga hutan kota. Jadi kita jaga, dan untuk pemerintah daerah perlu untuk kita perluas, Pak. Karena jumlahnya kita yang masih terbatas untuk Sumsel, terutama untuk Palembang ini, perlu untuk kita membangun puntikayu yang lain di daerah Sumsel, Sumatera Selatan terutama. Oke, makasih. Baik Pak Sutomo. Langsung ke Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ansori. Silakan Pak Ansori. Ya, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sutomo tadi, kita harus membuat taman wisata Puntikayu yang baru. Itu sepertinya butuh proses, butuh waktu yang panjang. Kami harapkan masyarakat dapat membuat hutan kota sendiri di rumahnya masing-masing dengan menanam minimal satu rumah satu pohon. Kalaupun mungkin ada tanahnya lebih, mungkin lebih banyak pohonnya lebih bagus. Karena minimal kalau oksigennya habis, tentu pohon yang terdekat ini bisa mensuplai oksigen, karena berdasarkan penelitian terakhir satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk 10 orang dalam satu musim. Saya kira itu untuk masyarakat, mungkin dimanfaatkan saja lahan-lahan yang kosong untuk dapat ditanam ini dengan tanaman. Baik, tadi dari Pak Ansori, mungkin Pak Raden Aska selaku Manajer TWA Puntikayu, silakan. Baik Mbak, terima kasih. Kalau kita Puntikayu Mbak, kita sangat menyambut baik kunjungan masyarakat ke Puntikayu. Jadi kalau mau sehat, ayo ke Puntikayu. Iya. Di sana ada oksigen yang sangat gratis yang bisa dinikmati. Kemudian ada sinar matahari juga. Kemudian kita juga ada program nanti yang sedang dicanangkan nih, work from Bali, kita work from Forest. Jadi silakan kalau mau yang sudah sumpek di rumah atau di kantor, ayo kita ke hutan, kita kerja di dalam hutan. Kemudian satu lagi kalau mau wedding outdoor juga. Jadi kalau kesulitan, ayo silakan kita nikah di tempat terbuka, mungkin lebih nyaman dan bebas dari insya Allah dari virus. Amin. Baik, terima kasih Pak Raden, dan terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak Alfa Syahrizal. Terima kasih Pak Alfa, dan terima kasih juga untuk Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ansori. Terima kasih Pak Ansori, dan ada Kabid Pengelolaan DAS dan RHL, Pak Sutomo. Terima kasih, dan Manajer TWA Puntikayu, Pak Raden Aska ST. Terima kasih Pak Raden. Dan pendengar, itulah tadi Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional
mengenai mengoptimalkan fungsi hutan kota dan peningkatan kualitas lingkungan hidup langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Dela Wawi undur diri dan kembali ke studio. Sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Dialog Interaktif Tanggap Bencana Nasional. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam dialog berikutnya. Sampai jumpa. RRI 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Baik